Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua, mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga, saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu Tuhan.
Dan kami percaya pujian kami merupakan tata bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Dan secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Albertus Setiawan dengan Yohana Adi Atma Wijaya. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua yang hadir, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Albertus Setiawan dengan Yohana Adi Atma Wijaya. Anda berdua hari ini bahagia? Tadi malam bisa tidur enggak? Ya, hari ini merupakan hari yang sudah dinanti-nantikan, sudah direncanakan, didoakan, dan bersama keluarga diperjuangkan, dan mempelai berdua biarlah hari ini dengan sungguh-sungguh ya, datang kepada Tuhan. Anda ketika setelah berkenalan, kemudian kalian pacaran, nah selama pacaran Albertus Setiawan ini apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Yohana Adi Atma Wijaya ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Yohana Adi Atma Wijaya. Apakah engkau berdoa bahwa Albertus Setiawan itu pasangan hidupmu?
Kalau kalian berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau kalian sungguh-sungguh berdoa, kalian berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Jadi harus yakin dan percaya, sudah berdoa dan percaya Tuhan itu tidak salah memberikan pasangan hidup. Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau sudah percaya terbaik, tidak usah cari yang lain. Ya, tetapi dengan yakin Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Itu akan menjadi dasar dalam kamu membangun rumah tangga, menjalani rumah tangga. Nanti dalam kehidupan rumah tanggamu, kamu akan mendapatkan pasanganmu tidak semua yang kamu harapkan, tidak semua yang kamu inginkan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang kamu tidak inginkan, yang tidak kau sukai ada pada pasanganmu. Tapi tetap dengan yakin saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Kita semua yang sudah menikah, pasti saudara ya, apa yang kita harapkan dari pasangan kita tidak semuanya ada. Dan mungkin juga hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan, yang menjengkelkan ternyata ada di dalam diri pasangan kita. Tapi tetap percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Maka itu rumah tangga tetap bisa berjalan sekalipun ada tantangan, ada badai, masalah yang Tuhan izinkan, tetapi ketika yakin bahwa kita sudah berdoa. Dan juga mempelai berdua saya ajak saat ini sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Jangan bingung hal-hal yang lain, acara apa dan sebagainya. Tapi fokus kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan itu memberi upah kepada orang yang bersungguh hati. Orang yang benar-benar mencari Tuhan, mencari wajahnya. Kesanalah Tuhan memerintahkan kekuatannya dan berkatnya. Jadi saudara, mata Tuhan itu menjelajah semua dunia, ya, seluruh umat manusia, dan Tuhan hendak mencurahkan berkatnya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, hati yang sungguh-sungguh, maka di situ akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Maka saya ajak mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh datang pada Tuhan, berdoa, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya, dan saya percaya Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Dan juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, ya, untuk jodoh anaknya harus yakin juga Tuhan sudah berikan mantu yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan itu rencana Tuhan, dan pernikahan itu adalah anugerah. Ya. Dari sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, Allah sendiri sudah merancangkan. Ya, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dan kemudian Tuhan memberikan penolong dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depannya, Anda berdua mestinya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Mestinya begitu saudara sekalian. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu seperti itu saudara sekalian. Ada yang setelah menikah justru bukan berdua menjadi lebih baik, lebih stres, saudara ya. Tidak sedikit saudara sekalian. Jadi kalau rumah tangga yang tidak dibangun sesuai dengan firman Tuhan, tidak dibangun dengan baik, itu kalau sampai banyak masalah, itu penderitaan yang berkepanjangan, ya, dan penderitaan yang sangat menyakitkan. Maka mempelai berdua. Tapi kalau engkau bangun sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada ya kehidupan yang lebih indah adalah di dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Jadi apa yang Tuhan rencanakan pernikahan itu untuk kebahagiaan umat manusia. Kalau selama kita hidup itu sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan, kita berjalan di jalannya Tuhan, maka Tuhan menyertai dan Tuhan membackup dan Tuhan memberkati, Tuhan membuat bahagia kehidupan rumah tangga. Anda berdua masa depanmu akan seperti surga, seperti Taman Eden, atau seperti neraka. Itu dua pilihan. Jadi rumah tangga, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Anda sekarang hadir di tempat ini. Anda bahagia atau tidak bahagia, sangat tergantung kehidupan rumah tangga Anda. Kalau Anda yang sudah berkeluarga, maka bagaimana hubunganmu suami istri? Kalau hubungan suami istri itu rukun harmonis, Anda bahagia.
Tapi kalau kau sebagai anak dan kau melihat orang tuamu tidak rukun, maka masa kecilmu tidak bahagia. Sama, mempelai berdua, maka masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia tergantung bapak ibumu, ya, orang tuamu. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, maka masa kecilmu bahagia, ya. Rumah tangga orang tua rukun dan perhatian pada anak. Demikian juga besok nasib anakmu tergantung bagaimana kau membangun rumah tangga. Kalau kau bangun rumah tangga dengan baik, kau perhatian pada anak-anakmu, maka masa kecil anak-anakmu berbahagia. Dan setelah mereka dewasa, dilepas seperti Anda saat ini sudah dewasa, maka orang tua akan melepaskan kau untuk bangun rumah tangga sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, kita semua ingin hidup itu bahagia. Tadi sudah saya bacakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ingin bahagia, mesti kita kembali pada firman Tuhan. Ya, dunia menawarkan berbagai hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, tapi itu semua tidak asli. Hanya permukaan dan seringkali akibatnya bukan kebahagiaan yang sesungguhnya dan kadang-kadang membuat lebih menderita. Banyak saudara ya, orang itu ingin bahagia, maka bisnis hiburan tidak pernah sepi saudara ya, karena orang kepingin dihibur ya, tapi pulang dari hiburan tambah stres karena uangnya banyak keluar saudara sekalian ya, mumet saudara. Tapi kalau di dalam Tuhan, maka sukacita kebahagiaan yang dari Tuhan mengalir dari dalam saudara, keluar bahkan membuat orang di sekitar kita ikut berbahagia. Jadi saya ajak mempelai berdua, kalau ingin bahagia, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha hadir. Dan orang yang takut akan Tuhan itu dia takut berbuat dosa. Tapi di satu sisi, badai kayak apapun dia tidak takut karena dia tahu Tuhan ada, Tuhan menyertai. Dan di dua sisi. Sisi yang satunya membuat kita takut berbuat dosa, sisi keduanya kita tidak takut apapun ketika badai datang sebab kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi nomor satu kita percaya Tuhan itu ada. Lalu yang kesukaannya firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti benar saudara sekalian. Maka saya ajak mempelai berdua menjadikan Alkitab sumber kebenaran. Dan jadikan Tuhan itu pusat hidupmu. Kalau Allah menjadi sumber hidupmu, maka berkat yang dari Tuhan itu berkat yang berkelimpahan. Lalu kalau segala sesuatu yang dari Tuhan itu segala yang baik. Hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Dan saya percaya, maka hidup Anda, hidup kita semua yang hadir di tempat ini, kalau engkau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat hidupmu, Alkitab menjadi sumber kebenaran, maka saya percaya hidup Anda, hidup dalam kebahagiaan diberkati oleh Tuhan. Lalu bukan hanya kita sendiri saudara, sampai keturunan kita. Janji Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi. Artinya anak cucu kita berhasil. Ya. Bangga, orang tua jadi bangga ketika melihat anak-anaknya berhasil. Lalu saudara, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Bukan miskin, tapi diberkati berkelimpahan. Dan kebajikan menyertai senantiasa. Artinya kita bisa berbuat baik, bisa menjadi berkat. Nah itulah saudara kerinduan gereja supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga diberkati Tuhan dan bahagia. Maka gereja ya, ada namanya bimbingan pranikah. Ya, tujuannya apa? Membekali mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya, dibekali saudara. Dan kemudian juga ada konseling pranikah. Ya, lalu pemberkatan. Tujuannya supaya mempelai berdua, supaya pernikahan-pernikahan yang diberkati sungguh-sungguh bahagia. Oleh sebab itu dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab bagi mempelai berdua. Alkitab yang dari gereja berikan tidak untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Maka saya ajak mempelai berdua mendasari hidup rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Silakan dibuka Ulangan pasal 28. Ya, ini sudah saya kasih. Ulangan pasal 28.
Bapak Ibu yang punya smartphone tapi ada install Alkitabnya silakan dibuka. Kalau tidak ada install Alkitab nggak usah dibuka ya. Kalau ada silakan dibuka dan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Ulangan pasal 28 ya. Judulnya berkat. Saya percaya kita semua di sini tidak ada yang nolak berkat. Semua ingin diberkati ya. Nah, ini Saudara kuncinya kalau kita mau diberkati dan diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian. Oleh Tuhan sendiri. Nah, apa yang Tuhan kehendaki supaya kita mengalami berkat Tuhan? Nah, ayat yang pertama, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang padamu menjadi bagianmu jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Sudah perhatikan. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan. Dengarkan suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Maka janji Tuhan ini, Tuhan berkata, aku yang mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Diangkat, saudara sekalian, dipromosikan oleh Tuhan. Nanti di antara saudara, di antara segala, semuanya diangkat oleh Tuhan. Yang sungguh-sungguh, yang mencari Tuhan, maka diangkat. Tuhan tidak melihat skillnya, kepintarannya. Kalau Tuhan yang membackup, kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang buka jalan, siapa yang mau nutup? Tidak ada. Bukan soal kita pinter atau bodoh atau apa, saudara sekalian. Yang penting kalau Tuhan, kalau Allah menyertai kita, sudah sekalian Tuhan yang ngasih pengertian, Tuhan yang ngasih hikmat, Tuhan yang buka jalan, dan Tuhan yang mengangkat. Dan segala berkat ini datang padamu, segala berkat. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita, berkat rezeki, Tuhan berikan saudara. Di ladang ataupun di kota, ini berbicara mau di desa, mau di kota, kota kecil, kota besar, desa, tidak peduli. Yang penting kalau kita disertai Tuhan. Sudah benar ini saudara. Satu kali ada ini PMS ya, pegawai negeri. Dia anak Tuhan. Dia anak Tuhan, dia pegang firman Tuhan. Dia bekerja ingin jadi orang jujur. Di kantornya karena dia jujur tidak disenangi. Karena dia jujur, tidak mau diajak macam-macam saudara. Tidak mau dia. Dia tetap tidak mau. Yang lain terserah kamu, tapi aku tidak mau. Jadi tidak senangi. Jadi kalau semua abu-abu hitam semua, dia putih diri. Jadi ini tidak senangi. Wah saudara diusahakan sampai pimpinan dan teman-temannya pokoknya bisa ini dipindahkan. Nah, sudah akhirnya benar-benar dipindahkan ke desa, ke kota yang kecil, ya jauh lebih. Ini kota lebih besar terus dipindahkan tempat yang kecil dianggap tempat yang kering. Wah seneng kabeh teman-teman. Rasa no kowe saiki. Wong kok dadi wong kok alim, dadi wong kok saleh dan sebagainya. Ya tidak mau seperti teman-teman setia sekawan. Jadi nek padha-padha korupsi kabeh, nek cekel-cekel kabeh saudara. Sekarang dirjen ini saudara, wah dibongkar kabeh semua. Nah, sudah hati-hati saudara sekalian ya. Kepolisian ya gitu, pimpinan kecekel, wah sorry kecekel apa. Bongkar semua saudara sekalian ya. Ternyata kotor-kotor semua. Nah kenapa? Ya gitu, kalau tidak mau itu dipaksa saudara sekalian, dikasih bagian. Nah ini karena apa? Ya kowe melu nyemplung gitu saudara. Jadi ini saya semua podo iteme gitu ya. Masuk lumpur dosa gitu ya, podo-podo masuk ke lubang korupsi gitu. Nah itu tidak mau saudara, disingkirkan. Wah seneng, rasa no. Tapi namanya anak Tuhan saudara, Tuhan tetap membela. Nah justru di sana saudara dia diberkati. Karena di sana di kota yang kecil atau di desa, istrinya kan orang yang lebih pintar. Ya buka usaha, buka ini, buka itu, larisnya bukan main. Oh dia pejabat dapatnya gaji ya itu, gajinya gaji PMS saudara sekalian. Tapi istrinya usahanya berhasil, bisa beli mobil, bisa beli rumah sudah kan teman-temannya loh, ini kok malah sugih sih. Bukan hasil korupsi, tapi berkat Tuhan dari hal yang lain, dari istrinya.
Pokoknya hiduplah lurus di jalan Tuhan. Nanti Tuhan pasti buka jalan. Seperti Tuhan katakan, Tuhan nanti yang ngangkat. Mereka yang berusaha jegal-jegal ini akhirnya malu sendiri dan mereka ketika terbongkar ketakutan semua. Ora iso turu saudara, nek ngono kuwi ora iso turu saudara. Duwite oke ora iso turu, malah bingung ki mek dokoke ngendi. Nah, itu ketakutan saudara, mau dipakai apapun tidak berani. Hasil korupsi itu tidak berani, paling digo jajan tok, digo dolan, meh tuku rumah. Kowe kok iso tuku omah? Jite kok ngendi? Ya. Kowe kok bisa beli mobil 1 miliar dari mana gajimu? Wah, dioyak terus saudara. Tidak bisa apa-apa. Makin teratur, makin harus lurus saudara. Pokoknya firman Tuhan itu benar ya. Takut akan Tuhan, pasti diberkati. Di kota, di ladang, lalu juga ayat yang ke-6, keluar masukmu Tuhan menyertai. Lalu ayat yang ke-12, Tuhan membuka tingkap langitnya, mencurahkan berkat-berkatnya. Jadi mesti kalau kita ingin hidup di dalam berkat, rumah tangga kita diberkati. Nomor 1, tetap Tuhan, takut akan Tuhan. Cintai firman Tuhan, taati firman Tuhan. Sudah orang lain menghina kayak apapun, berjalan di dalam firman Tuhan, berjalan dalam Tuhan, nanti Tuhan yang mengangkat. Dan orang yang akan tahu saudara. Ya kita kan lihat saudara, di negara kita kan banyak yang benar-benar sungguh-sungguh takut Tuhan, jujur dalam pekerjaan, kan kepengennya dijegal. Mau jadi pemimpin dulu dijegali terus saudara. Kenapa? Karena kalau ini pemimpinnya jujur saudara sekalian, desa korup ini semua ladangnya tidak ada saudara ya. Inginnya dijegali saudara. Tapi anak Tuhan dijegal kelihatannya jatuh, nanti diumbulke lagi sama Tuhan. Nah. Apa yang harus dilakukan? Pita yang merah, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37. Suatu hari Tuhan Yesus ini ditanyai orang-orang Farisi, ya, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Sebenarnya semua orang itu ya seperti itu, bertanya seperti orang Farisi, orang ahli Taurat. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Hukum mana yang paling penting? Kan selalu gitu, ya. Ingin jadi umat yang berkenan itu bagaimana? Mereka bertanya pada Tuhan Yesus. Tapi mereka sengaja, mereka belajar hukum ya, hukum Taurat, tahu sebenarnya. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Tuhan, hukum mana yang paling penting? Nah, nanti kalau Tuhan jawab ini, pasti dijegal. Oh, kalau begitu yang ini kurang penting no. Pasti kan gitu, mana yang paling penting? Oh ini, nanti berarti ini yang lain kurang penting. Wah, Tuhan kejebak no ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Tuhan jawab saudara, dan inilah yang mesti jadi pegangan hidup kita. Ya. Bukan hukum nomor 1, nomor berapa, tetapi nomor yang utama dan yang pertama. Yang utama artinya yang paling penting, yang nomor 1, mengasihi Tuhan. Kuncinya mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Persamaan segenap apa? Segenap, persamaannya apa? Seluruh, sepenuhnya, seutuhnya, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Maka kunci pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan, itu menentukan kualitas kehidupan kita nanti. Jadi kualitas hubunganmu dengan Tuhan itu menentukan kualitas kehidupanmu. Kualitas kehidupan rohanimu, kualitas kehidupanmu di dalam dunia, saudara sekalian. Nomor 1 hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kita harus nyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi ya, Tuhan ya. Jangan dibalik. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
Dan Allah sudah buktikan kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, semua manusia jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Tapi Allah tidak pernah berubah. Allah itu kasih dan selamanya Dia mengasihi umat manusia. Tapi semua manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada satu yang benar. Maka Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan. Yang dilahirkan dari seorang perempuan, ya. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Semua yang lahir dari benih laki-laki, dari benih Adam, semua sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Saya buktikan ya, bahwa Albert, panggilan akrabmu siapa? Albert dan Yohana. Hana, oh Yohana, Hana ya. Albert dan Hana, ya, tak buktikan bahwa kalian itu orang berdosa. Kalian pacaran berapa lama? 3 tahun. Ya. Hukum yang ke-9, dari 10 hukum Taurat, jangan berdusta. Nah, Albert, selama 3 tahun, pernah enggak bohong sama Hana? Jujur, pernah. Hana pernah enggak bohong sama? Pernah. Suami istri, ada jadi suami berani berkata, aku enggak pernah bohong sama istri. Jadi istri yang berani berkata, aku enggak pernah bohong sama suami. Tidak ada yang berani, saudara. Pendeta rawani ngomong. Saudara. Apalagi sing bakulan ya, sing jualan. Kalau ditawar sama pembeli, dereng angsal, modalnya belum, jano sudah bati cuma kurang akeh. Nah, ngomongnya modalnya urung itu, saudara. Ya, seperti itu saudara sekalian. Tapi siapa yang ngajari kamu bohong? Gurumu sing ngajari dusta siapa? Siapa yang ngajari? Tidak ada. Tidak ada saudara ya. Hukum yang ke-5, hormatilah orang tuamu. Hormati ayah ibumu. Albert pernah kurang ajar sama bapak ibu? Hah? Pernah berontak sama bapak ibu? Pernah? Pernah. Tapi siapa yang ngajari? Tidak ono. Nanti anakmu demikian juga. Nanti kurang ajar kamu, bohong dengan kamu, lalu juga berontak, lawan orang tua. Tapi tidak ada yang ngajari. Itulah yang dikatakan tabiat dosa itu sudah ada. Jadi benih laki-laki itu, sperma itu, wis bawa tabiat dosa. Ini sperma yang berdosa ini saudara ya, bawa tabiat dosa. Nanti akan berdosa. Maka firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa semua mati. Maka kita semua akan mengalami kematian. Maka ada janin yang gugur, mati. Ya, karena ada dosa, maka mengalami kematian. Bayi lahir beberapa hari mati, ada. Yang jelas semuanya mengalami mati. Tapi kasih Tuhan, Allah menebus dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya pada Dia tidak binasa, tidak masuk neraka. Nah, kalah terlebih dahulu mengasihi. Maka perintah Tuhan untuk kita semua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita. Itu nomor 1. Maka bangun hubunganmu dengan Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Baca Alkitab. Bangun misbah doa. Cari Tuhan. Nomor 1-kan Tuhan. Bangun tidur, yang utama adalah cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan nyekel HPC. Jangan buka HP. Aku buka Alkitab terlebih dahulu. Aku cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Aku bersekutu dengan Tuhan terlebih dahulu. Saudara, kalau kita bangun terlebih dahulu dengan Tuhan terlebih dahulu, maka damai sejahtera dari Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Maka itu yang akan memimpin jalan hidupmu, jalan ke dalam rumah tanggamu, ada damai sejahtera, sukacita, yang membuat kau bahagia. Walaupun di tengah ada badai dan masalah. Kau undang Yesus masuk bahteramu. Firman Tuhan menjadi petunjuk
menjadi terang bagi jalan hidupmu. Pasti rumah tangga dibawa dalam anugerah berkat Tuhan. Lalu hukum yang kedua tadi apa? Yang sama dengan yang pertama, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih sesamamu. Siapa sesama kita? Siapa? Ya, siapa sesama kita? Ya semua orang. Sesama kita adalah semua orang sesama kita. Ya. Kasihlah sesamamu. Jadi kita tidak boleh benci sama orang lain. Kita tidak boleh ya menghakimi orang lain. Karena Tuhan berkata, kalau engkau menghakimi dengan penghakiman yang kau lakukan, aku hakimin kau juga. Jadi jangan suka menghakimi orang lain. Ya. Kalau kamu menghakimi dengan ukuranmu, kamu diukurkan. Kalau orang suka ngafir-ngafirkan, dia mengatakan demikian, Tuhan nanti ukurkan diri. Apa kamu tidak kafir? Kamu ngomongin orang itu berdosa, apa kamu tidak berdosa? Seperti ketika Tuhan Yesus diperhadapkan ke orang-orang Farisi ya, bawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan, ini kedapatan berzina, jelas berzina. Ini ya rada ora adil saudara. Sing lanang ora dicekel, etok saudara sekalian ya. Ini terbukti, mesti kalau terbukti kan ada lakinya, tapi lakinya ini tidak. Tapi ini yang perempuan dipegang. Ini terbukti berzina. Menurut hukum Taurat, hukumnya Musa, ini harus dirajam, dilempari sampai mati. Tuhan suruh jawab, gimana? Tuhan diem, lalu didesak, bagaimana Tuhan ini? Lalu Tuhan jawab, siapa yang tidak berdosa silakan melempar terlebih dahulu. Ya disuruh, wes, kowe nek merasa tidak berdosa, hakim ono, balangan sik. Ya, suruh seperti itu saudara sekalian. Lalu dari yang paling tua, yang paling belajar agama ini, imam-imam mundur alon-alon isin dhewe, aku ya wong berdosa saudara. Satu persatu menghindar, minggir semua, tidak ada yang melempar. Lalu perempuan Tuhan bertanya, tidak ada yang menghukum kamu, tidak ada yang melempar, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak, tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara, jangan menghakimi. Wong kita sendiri adalah orang berdosa. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jangan suka ngutuki orang. Ya, tapi berkati. Tuhan itu ngajari seperti itu. Jangan musuhi, tapi kasihi. Jangan ngutuk, tapi doakan musuhmu. Nah, jangan ngutuki musuhmu, doakan. Ya. Kalau kamu dicopet, kecopetan misalnya, atau kemalingan gitu. Barangmu diambil. Wah, nyolong, wah diundang-undang, wah dikutuki ya. Biar celaka, biar gini. Ya. Satu, kita kehilangan. Kedua, kita melakukan suatu dosa juga. Ngutuki orang, nah, saudara sekalian, lalu juga tidak balik. Ya kan? Barangnya balik, timbah emosi, ya toh? Tambah berbuat dosa lagi. Ya sudah minta Tuhan, Tuhan ajari saya bersyukur. Aku bersyukur, terus doakan. Tuhan, kalau dia yang nyuri, yang ngambil itu Tuhan, ya biar barangku yang dicuri itu dipakai yang baik-baik. Biar itu jadi berkat dia, walaupun itu salah, Tuhan ampuni dia. Lego saudara. Yang Tuhan ajarkan, itu membuat kita bahagia. Benar membuat bahagia. Lihat aja orang-orang yang iri hati, orang-orang yang suka nyepatani, itu susah bahagia, saudara. Itu tidak bahagia, hatinya panas. Tapi kalau Tuhan ada di dalam kita, itu surga. Suasana surga itu sejuk. Tapi kalau suasana neraka itu panas. Nah, saudara, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hatinya. Nah, orang kalau maki-maki, wah, saudara ngutuk-ngutuki saudara sekalian, ya, itu hatinya panas saudara ya, panas saudara sekalian. Iri hati, kebencian, ngomongnya itu meluap dari hatinya. Jadi kalau di YouTube ya, saudara lihat, itu ngomong jelek-jelekin itu, wah hati ini lagi orang seneng baik wongnya gitu, nah, gitu aja ya, itu ketok. Oh, jadi kalau jelek-jelekan ini, nah, itu hatinya baru tidak suka dengan dia. Nah gitu, itu kan meluap dari hatinya.
pasti ada kekecewaan. Kalau ditelusuri, oh iya, oke biar jadi pejabat, saya dipecat, ditok. Oh, saya berdeti, nesu-nesu saudara, itu saudara. Jadi kita harus belajar Alkitab, supaya hidup kita benar. Ya. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang utama kan ada urutan, yang utama adalah pasangan hidupmu. Karena suami istri itu jadi satu, kepala dan tubuh. Jadi harus dicintai, yang utama adalah pasanganmu. Nomor satu pasanganmu. Bukan orang tua. Ya. Nomor satu itu pasangan. Suami istri Tuhan berkata jadi satu. Tapi kalau orang tua tidak dikatakan jadi satu. Tapi perintah Tuhan kepada anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ya. Terus juga kasih orang tuamu, artinya tetap memperhatikan orang tua. Kalau orang tuanya sudah lanjut usia, anak itu memperhatikan orang tua. Tapi yang terutama adalah mengasihi pasangannya. Nah ini satu kali di retreat, ya, retreat pasutri. Lalu saudara sekalian, atau di suatu seminar, lalu dikasih kertas. Tulis 10 nama orang-orang yang kau cintai. Tulis 10 nama orang-orang yang kau cintai, yang kau paling cintai. Dia tulis. Sekarang 5 orang kamu hapus dulu. Dari 10 ini 5 orang yang kau singkirkan. Wah, yaitu karena 10 ya. Nah, pertama itu terus dicoret-coret tinggal 5 orang. Nah, tinggal 5 orang, sekarang coret 2 orang. Wah, wis mulai mikir sudah, sing tak coret sudah. Tinggal 3. Tinggal 3 itu bapak, ibu, istri. Ya. Tadi ini punya 5, bapak, ibu, istri, anak-anak. Ya. Itu 5 itu wis bingung loh ya. Kan tadi nih kalau 10 kan yang 5 mungkin teman-teman coreti ya. Kalau itu yang mati itu 5 coret dulu. Nah, setelah tinggal 5 itu wis bingung. Orang tua, anak, istri. 5, misalnya anak 2, orang tua bingung saudara ini mana yang dicoret. Nah, ada yang wis bapakku wis tuwek, oh ya wis bapakku, ibuku wis sing ilang. Jadi tinggal istri dan anak ya, tinggal 3. Istri dan 2 anak. Sekarang coret 1. Waduh, milih ki anak salah siji atau istri. Harus dicoret, terpaksa coret 1. Sekarang tinggal 2. Mana yang kau coret? Nah, siapa yang ditinggal yang terakhir? Ya, rata-rata pasangan hidupnya. Karena itu jadi teman. Suami, ya yang laki pasti yang terakhir adalah istrinya. Kalau istri terakhir adalah suami. Itulah Tuhan firman Tuhan. Suami istri sudah jadi satu. Anakmu besok sudah dewasa, kau harus lepas dia menikah. Tidak bisa di bawah kamu. Dan dia punya rumah tangga sendiri. Nanti kalian kembali lagi jadi 2. Bapak Ibu anaknya berapa? 1. Ini kalau mentas wis reneng dong. Ini rumah tangga sendiri wis balik berdua lagi. Bapak Ibu anaknya berapa? 4. Sudah mentas berapa? Tinggal 1 ini. Ya, yang 3 sudah rumah sendiri tak Bu ya. Yang serumah masih ini bertiga, jadi di rumah bertiga. Nah, ini kalau sudah tipe ini kan jika pergi, tinggal berdua lagi. Jadi kebenaran sudah, jangan dibalik. Ya. Jangan dibalik. Benar, orang tua kita ini yang melahirkan, membesarkan, merawat. Tapi itu bukan yang utama, pasangan hidup kita. Karena kita nanti bangun rumah tangga, kita punya anak, kita punya tanggung jawab mendidik anak kita. Seperti Bapak Ibu mendidik kalian. Nanti kalian punya anak, kalian yang mendidik mereka. Sampai mereka dewasa dilepaskan lagi. Itu kebenaran firman Tuhan. Nah, kasihlah sesamamu. Yang utama adalah pasangan hidup, lalu seisi rumahmu. Baru teman sekerja, tetangga, dan banyak orang. Nah, orang kalau mengasihi sesama, penak, hidup itu nyaman, tidak dua musuh. Difitnah, ya tidak popo, ya, diampuni, ya sudah. Ya. Senangnya gosip, senangnya
ya sudah dimaafkan, wis tidak usah deket-deket ngono wae ya ta. Nah, tapi tidak usah sakit hati. Itu enak saudara sekalian. Kasih selamamu. Dua hukum ini kalau dilakukan, maka hidupmu ada dalam berkat Tuhan, bahagia. Nah, prinsip firman Tuhan, prinsip bangun rumah tangga, pita yang biru. Efesus pasal 5, ya, ayat yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Ya, yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki kita semua mengucap syukur senantiasa. Senantiasa itu selalu, terus menerus. Ya, tidak henti-hentinya mengucap syukur. Ya, orang yang bisa bersyukur tidak gampang stres. Ya, jadi kalau ada yang stres itu susah karena tidak bisa bersyukur. Kalau kurang bahagia itu ya karena kurang bisa bersyukur. Nah, orang yang tidak bisa bersyukur misalnya ya orang yang dalam segala hal, dikatakan dalam segala hal. Wah, hari ini istrinya masak jangan bening sama goreng tempe sambal terasi. Rong dino game 2 hari yang lalu ya podo iki masa iki meneh. Oh, saudara begitu wis ora ndak bisa menikmati. Tapi bersyukur ya adanya ini. Lah kok masa jangan bening meneh to karo tempe. Lah wis duwite kari sakmene tok. Kok dijawab istri. Malah jadi padu ya saudara sekali. Nah, tapi bersyukur malah menikmati. Jadi saudara saya ajak apa saja. Saya belajar gitu. Jadi makan itu kalau bersyukur itu ya nikmati saudara ya. Jadi enak makan itu. Tapi kalau wis gedumel, gersulo, sambat sudah semuanya jadi tidak enak ya. Tapi bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu. Lalu kemudian dalam membangun rumah tangga, istri tunduk pada suami. Ya, Hana belajar tunduk pada suami, sekalipun nanti ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak disukai, tetap hormat pada suami. Bangga dengan suaminya membuat kau bisa bahagia. Lalu demikian juga Albert, jadilah suami yang mengasihi istri. Kalau engkau mengasihi istri, kamu mengasihi dirimu sendiri, kamu bisa bahagia. Memang jadi suami itu kepala, jadi pemimpin, tapi jangan suka ngatur, suka merintah. Tidak membuat bahagia, tapi mengasihi. Ya. Mengasihi istri dan anak-anak. Jadi anak, hormati orang tua. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan bapak ibumu. Ya. Sudah berkorban tenaga, pikiran, perasaan, entah berapa banyak yang sudah dikorbankan, tapi enggak mungkin bisa bayar. Ya. Sekalipun kamu sukses, engkau kaya raya, ya, mungkin bisa diperhitungkan secara materi, tapi kau tidak bisa bayar yang namanya perasaan orang tua, pikiran, tenaga, tidak bisa engkau bayar. Tapi firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, supaya engkau panjang umur dan bahagia. Ketika engkau menghargai orang tuamu sebagai raja, maka engkau akan mewarisi warisan raja. Kalau engkau sudah kaya, terus bapak ibumu datang minta bantuan, nah, minta suruh apa-apa gitu, terus kamu melihat orang tuamu sebagai peminta, nanti warisanmu jadi minta-minta. Nah, mesti, nah, aku diberkati orang tuaku harus aku memberi ya, sebagai raja, ngasih upeti, ya, itu raja, jadi ngasih upeti, ngasih. Nah, itu sebagai raja, maka kita mewarisi raja. Warisan raja itu kan berkat, ya, seperti itu. Lalu kalau kamu punya anak, maka didiklah anakmu dalam kasih dan disiplin. Ya. Harus seimbang, ya disiplin, ya dikasihi. Ya saatnya dikerasi, tapi ya juga dikasih. Ya. Diajar, diajar, ya dipeluk, saudara. Nah, anak waktu diajar, ya waktu diajar, dan Tuhan ngajari pakai rotan. Rotan itu sangat menyakitkan tapi tidak bahaya. Terus bagiannya mana? Bagiannya di sini, pantat dan kaki ini. Tuar, bilur, pluar, nangis, bengok saudara. Ini marah deh, marah. Bapak kejem jahat. Aku ya salah-salah tapi kok diajar tuar, ya, marah dia. Nah, ada kemarahan dalam hati. Tapi bapak yang bijaksana sudah diajar, emosinya sudah reda, anaknya sudah tenang, didekati, terus dipegang sini. Sakit dek, sakit pak. Bapak sebenarnya tidak mau mukul kamu.
bapak terpaksa. Kamu nakal, bapak terpaksa. Nah ketika dilus sama berkata, bapak ini terpaksa. Langsung hati anak tadi yang marah, yang benci bapak langsung, oh bapak mengasihi aku. Nah firman Tuhan juga gitu. Tuhan mengajar tapi Tuhan juga membalut hati kita. Tuhan mengajar tapi juga Tuhan mengasihi, menyayangi kita. Jadi kita belajar seperti firman Tuhan. Pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita belajar kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai mempelai pria, dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Demikian juga hidup kalian. Kalau ingin bahagia itu bukan minta dilayani, tapi melayani. Artinya melayani apa? Membuat orang yang kita kasih itu bahagia, kita membuat orang yang kita cintai itu senang. Nah, melayani, pasti bahagia. Ini Bapak Ibunya Alfred ya, sisa berdiri sebentar. Iya, saling berhadapan. Iya, sudah berapa tahun menikah? 20, berapa? 12 tahun. Oh, ini sambung. Oh, iya, sudah 12 tahun ya bersama. Ya. Jadi ini anak yang dari ibu apa dari bapak? Oh, dari ibu. Ya, yang bersamaan belum punya anak. Ya, 12 tahun ya bersama ya. Sudah 12 tahun, masih sisa berapa tahun bangun yang lebih baik ya. Lebih baik. Nah, seperti sehingga menjadi kisah yang baik ya. 12 tahun. Silakan Ibu, Bapak ucapkan terima kasih sama istri. Ya ucapkan terima kasih. Wong terima kasih Raisa. Wah, no. Wong wis dilayani 12 tahun lho, Pak. Oh, no lho. Iya. Udah krungu ndak? Terima kasih cintaku ini loh ya. Nah, sekarang bagaimana jawab Ibu? Oh iya. Nah, ini tersenyum lah, bahagialah kalian ya. Silakan dicium suaminya. Istrinya dicium, silakan dicium. Istri dicium. Loh. Memberi contoh anak. Oh iya. Pak, kalau nyium istri itu sah-sah saja. Nah, kalau nyium perempuan lain itu tidak sah itu. Itu dilarang ya. Silakan duduk. Bapak Ibu bisa berdiri, berapa tahun sudah menikah? 31 dengan dikaruniai anak 4 ya. Nah, ya, sudah 31 tahun hidup bersama ya. Melewati berbagai tantangan membesarkan putra-putrinya. Nah, Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Dilihat istrinya, jangan lihat saya. Nah, lihat istrinya. Terima kasih sudah menemani saya. Iya, sudah menemani ya. Baik suka duka, banyak sukanya apa banyak dukanya Pak? Sama. Oh sama. Waduh ya duka ya Apa Ibu galak toh? Galak apa enggak? Enggak. Oh enggak. Bapak Ibu ini rukun apa banyak bertengkar? Enggak usah dijawab. Paling tahu ya anak ya, paling tahu Bapak Ibu itu seperti apa. Jadi besok anakmu yang ngerti. Kamu di luar bisa pura-pura, tapi di rumah anak tahu. Kamu banyak bertengkar, gercekan, nah, seperti itu. Sudah ucapkan terima kasih Pak? Sudah, sekarang Ibu yang ucapkan terima kasih. Ya. Silakan Pak, dicium istrinya. Yang mesra. Iya. Silakan duduk. Saudara sekalian, kita semua yang hadir di tempat ini, kita itu senang lihat rumah tangga yang bahagia. Kita suka melihat rumah tangga bahagia. Kalau rumah tangga sampai hancur, rumah tangga sampai gegeran, kita ikut sedih, saudara. Itu berdampak banyak. Ya. Jadi kalian berdua bangun di dalam Tuhan. Ya. Kasih Allah itu yang menjadi dasar dalam hidup kalian. Ya. Kasih Tuhan itu yang menjadi dasar hidupmu. Pasti membuat bahagia. Saya undang mempelai bisa bangkit berdiri. Alkitab dan bunga ditaruh dulu,
saling berhadapan, saling berpegangan tangan, saling melihat ya, saling berpandangan. Orang yang di hadapanmu ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Dia akan menjadi teman hidupmu mulai hari ini. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Pernikahan adalah sebuah perjalanan dari dua insan hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan nanti yang menutup. Ya. Jadi merupakan sebuah perjalanan. Jadilah teman dalam perjalanan, jadi teman sekerja, jadi teman sepenanggungan, dan juga jadi teman pewaris kasih karunia Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Albertus Setiawan dengan Yohana Adi Atma Wijaya. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Albertus Setiawan, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Albertus Setiawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yohana Adi Atma Wijaya yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sebagai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Yohana Adi Atma Wijaya, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yohana Adi Atma Wijaya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Albertus Setiawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam duka, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Albertus, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Hana, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Albertus di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Serahkan, kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Albertus Setiawan dengan Yohana Adi Atma Wijaya, Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang menghalangi, mencuri dan berkat-berkat-Mu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Albertus Setiawan dengan Yohana Adi Atmaja Wijaya. Tuhan, berkati pernikahan mereka dengan berkat-berkat ilahi turun atas mereka. Tuhan, kami serahkan Albertus Setiawan, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya apapun yang dia kerjakan. Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Yohana Adi Atma Wijaya, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil. Tuhan, juga melalui hidupnya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada,
keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tangga Albertus Setiawan dengan Yohana Adi Atma Wijaya yang telah dipersatukan, diteguhkan, dan diberkati. Dialah semua berkat-berkat-Mu Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, kembali saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya. Silakan Albertus membuka cadarnya. Ya, dibuka. Kalian sudah jadi suami istri sebagai simbol keterbukaan. Mulai sejak hari ini, kalian terbuka satu dengan yang lainnya. Termasuk smartphone-mu, kalau di password, pasanganmu harus tahu. Ya. Kalau sampai tidak tahu, nah itu macam-macam ya. Nanti kalau punya rekening, punya tabungan, masing-masing terbuka. Keterbukaan itu menghindari kesalahpahaman. Ya. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Jadi terbuka ya. Itu tadi membuka waring penutup cadar tadi sebagai simbol keterbukaan kalian berdua ya, saling terbuka. Kalian sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Silakan Hana pegang pundak suamimu dengan mesra. Dan Albert pegang pinggang istrimu. Hana, pria yang di hadapanmu, yang kau pegang pundaknya, itulah pria yang akan menemani kau menjalani hidup ini. Kau nanti satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut ya, dengan pria yang ada di hadapanmu ini. Cintai, senangi orangnya. Ketika kau suka dengan orangnya, kau nanti bahagia. Demikian juga Albertus, wanita yang kau pegang pinggangnya adalah teman hidupmu. Senangi, suka dengan dia, buat dia bahagia, maka kau bahagia. Silakan Albertus berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Dicium keningnya, pipi kiri kanannya. Ya, sekarang ganti, Yohana yang cium suami. Bagaimana? Menyenangkan enggak? Menyenangkan enggak? Menyenangkan? Mau lagi? Ya, dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri, itu akte dari gereja, akte pemberkatan nikah, bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai bersama-sama datang pada orang tuanya Albertus. Ya. Berdiri dulu, silakan Albert ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk ayah dan ibu. Selama ini sudah mendidik dan mengajarkan tentang kasih sayang, tentang kesabaran untuk mendidik saya. Dan sekarang saya mohon restu untuk menjalankan rumah tangga bersama Yohana. Ya, Bapak atau Ibu yang mau ngasih nasihat, silakan. Ya, untuk anak-anakku sekarang jadi 2. Bersamalah melangkah, jangan sampai nanti di tengah jalan ada perpisahan. Belajarlah dewasa, sudah menghidupi anak orang, jadi harus takut akan Tuhan.
Terima kasih. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Hana. Hana di hadapan ibu, ya silakan ucapkan terima kasih sama bapak dan ibu. Terima kasih Bapak dan Ibuku sudah menjagaku sampai sebesar ini. Sebentar lagi saya akan mempunyai keluarga. Restui kami berdua. Terima kasih. Ya, silakan bapak atau ibu ngasih nasihat. Terima kasih anakku. Hari ini kamu telah menikah dengan anakku, saudara Albert. Semoga pernikahan ini langgeng selamanya. Tuhan selalu bersertamu selama menjalani hidup ini. Ya, terima kasih. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Albertus Setiawan dengan Yohana Adi Atma Wijaya, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan hadiratmu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Albertus Setiawan dengan Yohana Adi Atma Wijaya. Tuhan berkati rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan.
Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, usahakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Kau berkati. Berkati kesehatannya, berkati Tuhan dengan segala yang baik datang daripadamu, bahkan mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya sampai kepada keturunannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan sebentar kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai